Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitriani dengan NIM 12320600028. Di sini saya akan mereview 5 jurnal dengan 4 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Pada analisis jurnal dengan penggunaan poster sebagai media pembelajaran biologi. Apa itu poster? Poster adalah media cetak atau digital yang berisi gambar tulisan atau kombinasi keduanya yang dirancang untuk menyampaikan pesan atau informasi secara singkat dan menarik. Poster biasanya digunakan untuk tujuan promosi, edukasi, pengumuman, atau kampanye sosial dan sering ditempel di tempat umum agar lebih mudah dilihat oleh banyak orang. Analisis jurnal satu nasional, efektivitas model pembelajaran grup investigation berbantuan media poster untuk meningkatkan hasil belajar IPA Biologi di SMP Negeri 2 Waingapu. Apa yang diteliti dari jurnal tersebut? Jurnal ini meneliti tentang peningkatan hasil belajar kognitif siswa seperti kemampuan berpikir dan memahami materi, dan meneliti tentang peningkatan aspek afektif siswa seperti rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Bagaimana cara menelitinya? Peneliti ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu prasiklus atau perlakuan awal dan perlakuan. Artinya pada tahap prasiklus, peneliti hanya menjelaskan materi tanpa menggunakan model khusus. Siswa diberi pretest untuk mengukur kemampuan awal dan hasilnya menunjukkan banyak siswa yang belum mencapai KKM. Selanjutnya masuk ke siklus pertama dengan model group investigation dan media poster. Peneliti mulai menerapkan model group investigation, siswa dibagi ke dalam kelompok, diberi subtopik materi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi dengan bantuan poster. Setelah kegiatan, siswa mengerjakan proses, dan peneliti juga mengamati aspek afektif seperti rasa ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab. Hasilnya menunjukkan peningkatan, namun belum optimal. Masuk ke siklus yang kedua, atau peningkatan dari siklus 1. Peneliti memperbaiki proses sebelumnya, materi yang disampaikan jadi lebih jelas, diskusi lebih terarah, dan siswa lebih aktif. Penilaian post-test dan observasi afektif dilakukan kembali. Hasilnya meningkat signifikan, baik dalam aspek nilai, kognitif, maupun sikap afektif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif, kuantitatif untuk melihat peningkatan dari analisis jurnal nasional yang kedua, yang berjudul Pengembangan e-poster sebagai media pembelajaran biologi tentang sistem imun kelas 11. Apa yang diteliti dari jurnal yang kedua? Jurnal ini meneliti tentang pengembangan media pembelajaran berupa e-poster atau poster elektronik untuk materi sistem imun kelas 11 biologi, dan meneliti tentang kelayakan atau feasibility dari e-poster tersebut jika digunakan sebagai media pembelajaran, baik dari sudut pandang ahli media, ahli materi, dan respons siswa. Bagaimana cara menelitinya? Peneliti menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan 4D, yaitu pendefinisian atau mencari bahan untuk penelitian, yang kedua desain atau perancangan. Setelah terkumpul, diteliti semua, selanjutnya ada develop atau pengembangan. Nah, setelah diteliti, dirancang kembali atau melakukan pembaruan untuk rancangan baru. Dan yang keempat itu disseminate atau penyebaran, dilakukan penyebaran dan evaluasi kembali. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan angket kuesioner. Analisis jurnal 3 nasional, media poster dengan pendekatan etnoscience, pengembangan bahan ajar IPA siswa sekolah dasar. Apa yang terjadi di jurnal tersebut? Jurnal ini meneliti tentang yang pertama, pengembangan media pembelajaran berupa poster untuk mata pelajaran IPA di sekolah dasar atau SD. Yang kedua, integrasi pendekatan etnoscience ke dalam media poster, yaitu mengaitkan materi IPA dengan nilai budaya lokal. Dalam hal ini kearifan lokal budaya atau provinsi Lampung yang digunakan. Ketiga, kelayakan media poster etnoscience sebagai bahan ajar dilihat dari aspek isi materi, media, bahasa, dan respon peserta didik. Bagaimana cara menelitinya? Peneliti ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model EDI yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan karakteristik siswa, materi, dan lingkungan belajar. Sebelum ke lapangan, dilihat terlebih dahulu karakter siswa A, B, C, dan lainnya, serta menganalisis terlebih dahulu lingkungan dan cara belajarnya. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Jadi merancang poster berdasarkan etnoscience serta menentukan isi, ukuran, desain visual, dan bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan apa yang ditemukan dari hasil analisis. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Setelah menentukan rancangan, dilakukan pengembangan. Yang keempat yaitu implementation atau penerapan. Hasil pengembangan diterapkan pada siswa, dan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi produk berdasarkan hasil validasi dan uji coba untuk melihat kendala atau kekurangan lalu dikembangkan kembali. Analisis jurnal 4 nasional dan poster edukasi sebagai media belajar interaktif materi IPA pada siswa sekolah dasar, tinjauan sistematik. Diteliti dari jurnal tersebut, ini meneliti tentang yang pertama, peranan media poster edukasi sebagai media pembelajaran interaktif pada materi IPA di sekolah dasar. Yang kedua, seberapa efektif media poster meningkatkan pemahaman dan kognitif siswa, khususnya dalam memahami materi IPA yang sulit disampaikan jika secara verbal. Bagaimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan metode systematic review atau tinjauan pustaka sistematik berdasarkan perpaduan prisma atau preferred reporting item for systematic review and meta-analysis. Berikut langkah penelitiannya. Yang pertama yaitu pencarian data, dan diperoleh dari database seperti Google Scholar dan Elsevier dalam jangka waktu 10 tahun terakhir sampai bulan Mei 2023. Yang kedua, seleksi dan penyaringan, yaitu dengan kriteria inklusi mengenai topik pendidikan IPA menggunakan poster edukasi yang interaktif pada siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu analisis data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk
tabel. Itu analisis jurnal 5 internasional, The Effect of Using Poster Session Learning Media on Student Learning Outcome on Environmental Pollution Material. Apa yang diteliti dari jurnal tersebut? Jurnal ini meneliti tentang bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran atau poster session terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan di kelas 10 Mas Alwas Lia 2020. Gimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, kuasi eksperimental, dengan desain pretest dan post-test satu kelompok. Contoh langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu kelas secara acak, 36 siswa, dari 2 kelas yang ada. Yang kedua, tes awal atau pretest diberikan ke siswa untuk melihat seberapa paham mereka sebelum belajar pakai poster. Yang ketiga, lalu guru mengajar dengan media poster session, yaitu belajar sambil diskusi pakai poster yang menarik. Yang keempat, setelah selesai belajar, siswa diberi tes lagi atau post-test untuk melihat apakah ada peningkatan nilai setelah belajar dengan poster. Yang kelima, nilai pretest dan post-test dibandingkan. Dan yang keenam, hasilnya dianalisis dengan rumus statistik untuk memastikan apakah poster benar-benar membantu meningkatkan hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster dan e-poster dalam pembelajaran IPA, baik di tingkat sekolah dasar SD maupun sekolah menengah atas SMA, terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Pendekatan yang digunakan dalam setiap penelitian bervariasi seperti penelitian tindakan kelas, PTK, Research and Development, RND, dengan model 4D dan 8D, Systematic Review, serta eksperimen kuasi. Hal ini menunjukkan bahwa media visual ini mampu membantu siswa dalam memahami materi yang sulit dipahami secara verbal. Poster juga berfungsi sebagai alat bantu yang menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran.